Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatim Takhir, NIM 212100224. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai takwil. Langsung saja, takwil secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu takwil, yang berarti kembali. Dalam artian kembali, yaitu kembali ke makna yang sebenarnya. Sedangkan dari isi zaman dan maknanya, takwil ini berarti tempat untuk kembali. Secara istilah, takwil memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama pengertiannya merupakan persamaan dari tafsir, dan yang kedua pengertian yang membedakan dengan tafsir. Takwil ini juga dikaji pada beberapa ranah keilmuan seperti tasawuf, ilmu kalam, dan juga usul fikih. Masing-masing keilmuan ini memiliki fokus tersendiri dalam melakukan kajian yang ada di dalam takwil tersebut. Para ulama Asy-Syafi'iyah membedakan macam-macam takwil menjadi tiga bentuk berdasarkan dekat dan jauhnya dalil. Yang pertama yaitu takwil qorib. Takwil qorib ini tidak beranjak jauh dari zahirnya, sehingga takwil ini lebih mudah untuk dipahami. Contohnya, dalam melakukan takwil pada surat Al-Maidah ayat ke-6 yang artinya keinginan atau kemampuan untuk melaksanakan sholat. Maka saat berbicara mengenai sholat tersebut, terdapat pula hukumnya sebelum melaksanakan sholat, yaitu dengan bersuci atau wudhu terlebih dahulu. Karena apa? Karena wudhu tersebut sebagai syarat sah dalam melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua yaitu takwil bait. Takwil bait ini sebagai pengalian makna lafal yang sangat jauh sehingga dalil tidak dapat diketahui secara sederhana. Harus secara lengkap untuk mengenai hal ini. Contoh yaitu dalam zakat. Dalam zakat ini mempunyai 40 ekor kambing dan zakatnya 1 ekor kambing. Dalam hal ini Imam Hanafi berpendapat bahwa harta yang dikeluarkan harus sama. Maka takwil seperti ini menurut Imam Syafi'i tergolong dalam takwil bait. Yang ketiga yaitu takwil mutazar. Takwil mutazar ini merupakan takwil tanpa adanya dalil yang menopangnya, sehingga takwil ini dianggap terlarang karena tidak ada dalil yang menguatkannya. Takwil juga mempunyai dua macam, yaitu yang pertama takwil Al-Quran atau Al-Hadis, yang diduga mengandung bentuk penyamaan sifat Tuhan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia. Padahal kita sudah mengetahui bahwasanya Allah itu satu, Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk itu
itu tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang kedua yaitu takwil bagi nas yang berlaku hukum taklifi yang mengkompromikan antar hukum dalam ayat Al-Qur'an yang secara zahirnya terlalu bertentangan. Takwil ini disebabkan karena adanya dua dalil yang bertentangan dan sulit dikompromikan. Kemudian ada juga syarat yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan metode takwil, yaitu yang pertama ada penyebab terjadinya takwil seperti adanya pertentangan antara dua dalil dan akan sulit dijalankan jika tidak ditakwilkan. Kemudian yang kedua, karena takwil merupakan metode ijtihad untuk nas yang zani, maka takwil tidak boleh dilakukan dengan menggugurkan nas syar'i atau nas yang bersifat qat'i. Kemudian yang ketiga, para mujtahid yang melakukan takwil harus merupakan seseorang yang ahli dalam berbahasa Arab dan juga harus memiliki ilmu di dalam syar'i tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.